Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi washabihi wa baraka salim ajma'in. Rabbi shrahli shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Alhamdulillah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita dapat melakukan perkuliahan daring kembali mata kuliah pemodelan ya. Sebelum ke materi hari ini, kita review sebentar ya, diskusi kita pekan lalu nih teman-teman, karena kemarin kan waktunya cukup terbatas ya. Jadi di sini mengapa di awal perkuliahan kemarin kita berdiskusi tentang model pertumbuhan penduduk ya. Nah, di situ sebenarnya tujuan intinya dari teman-teman bisa menyusun model matematika pertumbuhan penduduk, harapannya teman-teman jadi ada gambaran nih untuk menyusun model matematika pertumbuhan yang lain seperti hewan, bakteri, virus, hingga pertumbuhan ekonomi misalnya yang memang itu tidak bisa kita lihat dengan kasat mata kan, tapi bisa kita rasakan. Ya, pokoknya segala sesuatu yang memang bisa tumbuh di sekitar kita. Nah, kita tuh bisa menyusun model pertumbuhannya. Begitu harapan atau tujuan inti dari diskusi kita kemarin. Nah, syukur-syukur untuk selanjutnya teman-teman jadi bisa mengetahui nih manfaat dalam penyusunan model pertumbuhan tersebut. Misalnya, jadi dengan model pertumbuhan penduduk kemarin yang teman-teman ada beragam ya jenis modelnya. Nah, teman-teman jadi mengetahui, oh manfaatnya itu kita jadi bisa memprediksi masa depan secara lebih baik gitu karena ada perhitungan-perhitungannya gitu ya. Dan manfaat yang lainnya teman-teman bisa gali sendiri. Untuk selanjutnya juga dari diskusi kemarin harapannya teman-teman jadi bisa memahami hal-hal yang mempengaruhi model pertumbuhan ya. Bisa dilihat dari jenis pertumbuhan yang diinginkan. Teman-teman mau menyusunnya model pertumbuhan yang linier atau eksponensial, waktunya itu kontinu atau diskrit, lalu model pertumbuhan logistik atau hiperbolik dan sebagainya. Karena kemarin teman-teman bisa melihat sendiri ternyata dari masing-masing kelompok itu model pertumbuhan yang terbentuk berbeda karena masing-masing juga memiliki asumsi yang berbeda. Itu ya. Selanjutnya mungkin teman-teman juga bisa menyimpulkan apa sih yang mempengaruhi kok model pertumbuhan teman-teman berbeda antar kelompok ya karena misalnya juga selain asumsi ya ada misal dampak infeksi dari misalnya yang dibahas itu tentang penyakit ya dampak infeksi dari masing-masing penyakit berbeda itu kalau dikaitkan dengan model pertumbuhan terhadap adanya suatu penyakit. Dan banyak lagi lah yang tidak bisa saya tuliskan satu persatu di sini. Harapannya intinya itu teman-teman bisa mengetahui apa saja hal yang pengaruh. Itu ya. Nah, untuk selanjutnya kali ini kita akan memahami atau mempelajari tentang model pertumbuhan populasi dari berbagai artikel ya. Untuk lebih tepatnya yang kita ambil itu tentang model matematika waktu diskrit maupun kontinu. Itu ya. Jadi kita ranahnya pada posisi ini teman-teman. Ya, hari ini kita akan belajar tentang jenis pertumbuhan yang dasar. Ya. Ada linier dan ada eksponensial. Nah, di dalam jenis ini nanti ada istilah model pertumbuhan dengan waktu diskrit
dan ada waktu kontinu. Ya insya Allah di pertemuan selanjutnya nanti baru kita bahas yang logistik. Kalau yang hiperbolik ini sepertinya tidak ya. Ini jarang untuk kita gunakan. Jadi untuk selanjutnya nanti kita bahas logistik dan kedalaman materi yang lainnya. Itu ya. Nah, untuk model matematika yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini itu kurang lebih saya pecah jadi 4 tujuan pembelajaran yang akan kita kaji. Yang pertama, di sini sebelum kita mengetahui atau mempelajari tentang model pertumbuhan, jenis model pertumbuhan, kita perlu tahu dulu nih perbedaan bentuk model rekursif dan eksplisit. Tuh. Lalu selanjutnya baru kita akan mempelajari jenis model pertumbuhan populasi yang sifatnya linear. Lalu yang ketiga, kita mempelajari tentang model pertumbuhan populasi eksponensial, baik waktunya itu diskrit maupun kontinu. Lalu nanti kita akan pelajari juga tentang kajiannya dalam suatu kasus. Jadi ada contohnya agar lebih contoh kasusnya gitu ya, agar harapannya agar bisa lebih jelas dan lebih bisa dipahami oleh teman-teman. Itu ya. Oke, ketujuan yang pertama kita pelajari dulu apa itu persamaan rekursif dan apa itu persamaan eksplisit. Ya, jadi saat kita menyusun model pertumbuhan apapun, nah itu nanti hasilnya itu bisa dalam 2 bentuk ini ya teman-teman ya. Bentuk yang pertama, bentuk persamaan rekursif. Nah, apa sih yang bentuk persamaan rekursif? Di sini itu persamaan rekursif bisa dikatakan di sini ya, maaf dalam bahasa Inggris, kita terjemahkan bersama ya. Jadi di sini persamaan yang berkaitan atau memuat. Baik, di sini untuk tujuan yang pertama langsung saja kita akan mempelajari dulu tentang persamaan rekursif dan eksplisit. Jadi seperti ini ya teman-teman, perlu diketahui saat teman-teman nanti menyusun model pertumbuhan, nanti bisa jadi bentuk yang dihasilkan itu berupa persamaan rekursif atau berupa persamaan eksplisit gitu. Nah, kapan suatu model atau bentuk yang teman-teman susun itu dikatakan dia itu rekursif, jadi model yang teman-teman susun itu dia dikatakan rekursif jika dia memuat persamaan rekursif begitu. Nah, persamaan rekursif itu yang seperti apa? Nah, di sini diberikan definisinya. A recursive equation is an equation that relates the nth term in a series Pn to the previous value Pn-1 in the series. Jadi kurang lebihnya seperti ini untuk penjelasannya. Persamaan rekursif itu kita dia itu memuat Pn ya, memuat suku ke N. Akan tetapi dalam mencari Pn tersebut, kita harus mengetahui Pn-1 atau Pn sebelum-sebelumnya. Jadi Pn-2, Pn-3 dan seterusnya. Itu ya di sini diberikan formulanya seperti ini kurang lebihnya. Ini contoh. Ya, ini contoh saja. Ya, jadi saat kita di sini contohnya saat kita mau mencari suku Pn, nah kita di sini perlu mendapatkan dulu nilai Pn-1. Misalnya kita mau mencari suku ke 100. Nah, jadi kita perlu mengetahui dulu suku ke 99.
Nah, untuk mendapatkan suku ke-99 ini, kita perlu tahu dulu suku ke-98, ya. Karena dari rumus ini, dari suku ke-98 kita perlu mencari dulu nilai suku ke-97 dan seterusnya. Nah, itu, namanya relasi rekursif. Jadi berhubungan dengan barisan di, sebelumnya, di suku-suku sebelumnya. Untuk mendapatkan suku ke N, kita harus tahu dulu nilai barisan di, sebelumnya. Nah, berbeda dengan persamaan eksplisit. Di sini definisinya untuk persamaan eksplisit adalah, an equation that allows you to find the nth term in a series without needing to know the previous term. Jadi kalau di sini kita free, terbebas dari, eee, suku suku sebelum ke N. Jadi kalau seperti ini, bentuknya lebih mudah untuk kita gunakan. Di sini contoh dari, formula yang memuat persamaan eksplisit. Misalnya Pn sama dengan P0 plus Dn. Nah, di sini kita cukup mengetahui, mau N-nya berapapun ya, pi 100, pi 99, kita cukup hanya mengetahui satu saja. Ya, ini aja P nolnya aja, tanpa mengetahui PN-1-nya, PN-2-nya, PN-3-nya, dan seterusnya. Jadi cukup dicari satu aja, P0-nya atau P awal. Nah, seperti itu. Kemudian tambah DN. Ya, jadi di sini ada dua bentuk. Ya, ada yang rekursif dan eksplisit. Nah, selanjutnya di sini langsung ke jenis model pertama yang akan kita pelajari adalah model pertumbuhan populasi linier. Nah, ini mungkin kemarin di antara teman-teman, di antara kelompoknya itu ada yang menyusun model pertumbuhan populasi linier. Kenapa kok bisa dapat formulanya seperti itu? Nah, kita bahas di sini ya. Karena kemarin saya lihat ada yang bisa menyusun modelnya kan, tapi susah untuk menjelaskan. Mungkin karena mengambil dari satu artikel seperti itu, tidak tahu asal mulanya. Tuh ya, di sini untuk mendapatkan formulanya saya ambil satu kasus ya, agar lebih mudah difahami. Tuh ya. Di sini misalnya ada Marco. Marco itu dia seorang kolektor atau pengumpul botol-botol soda yang antik, tuh ya. Selanjutnya, koleksinya saat ini sudah mencapai 437 botol. Setiap tahun, Marco menganggarkan uangnya untuk membeli 32 botol yang baru. Nah, di sini pertanyaannya, dapatkah kita menentukan berapa banyak botol yang ia peroleh selama 5 tahun ke depan, gitu ya. Lalu berapa lama waktu yang diperlukan agar koleksi botol Marco mencapai 1000. Nah, jadi kurang lebih di sini ada dua permasalahan yang akan kita cari solusinya. Ya. Oke, di sini langsung kita misalkan PN itu sebagai banyaknya botol Marco pada tahun ke-N. Ya, setelah N tahun atau tahun ke-N gitu ya. Nah, sebenarnya di sini karena kasusnya botol, jadi di sini kita pakainya botol, akan tetapi saat kita menyusun model pertumbuhan model yang lain, misalnya populasi, ya, jumlah buku dan lain sebagainya, tabungan yang di bank, nah gitu, ini mengikuti aja satuannya, tuh ya.
Lalu di sini PN0-nya eee, kita andaikan sebagai, jumlah botol saat ini atau jumlah botol awal, ya. Lalu P1 berarti mewakili jumlah botol setelah 1 tahun, P2 jumlah botol setelah 2 tahun, dan seterusnya, ya. Nah, dari sini kita langsung susun model matematikanya. Berarti sudah tidak dalam bentuk kalimat lagi, tapi yang namanya model matematika kita susun dalam bahasa matematika. Ada variabel, ya, ada operasi aljabar, ada angka-angka seperti itu. Nah, di sini tuh perantaranya di sini nih. Kita dari kalimat kita ubah menjadi variabel-variabel. Jadi P0-nya sama dengan 437 karena botol awal milik Marco sebanyak 437. Lalu selanjutnya kita peroleh PN atau banyaknya botol pada N tahun, ya, setelah N tahun atau pada tahun ke N sama dengan PN-1 plus 32. Lah kok bisa dapat ini? Ini berdasarkan kasus yang kita ketahui karena setiap tahun Marco itu membeli 32 botol baru. Berarti penambahannya setiap tahun itu sebanyak 32. 32 dari apa penambahannya? 32 dari ya tahun sebelumnya. Makanya di sini PN-1 plus 32. Kalau kita mau mencari banyaknya botol setelah N tahun. Itu maksudnya ya. Next. Nah, persamaan tadi yang kita sebut dengan persamaan atau relasi rekursif. Kenapa? Karena pada persamaan ini untuk mencari atau mendapatkan PN, kita perlu mengetahui dulu nilai suku sebelumnya yaitu PN-1. Nah, dari sini tadi kan permasalahannya kita mau mencari berapa jumlah botol setelah 5 tahun. Berarti kita cari P5 ya. Untuk mendapatkan P5 berarti manual nih. Kita mulai dari P1, kita cari P1 dulu karena yang diketahui kan P0 ya. Berarti P1 itu P0 plus 32. Diperoleh ini. Nah, selanjutnya kita cari P2 sama dengan P1 plus 32. P1-nya tadi kita dapat 469, terus diperoleh seperti ini setelah ditambah 32 dan seterusnya. Jadi, pada akhirnya kita peroleh P5 itu sama dengan 597 diperoleh dari P4 ditambah 32. Itu ya. Ya, jadi dari sini kita telah menjawab pertanyaan yang pertama tentang berapa banyak botol yang diperoleh Marco setelah 5 tahun ke depan. Nah, ini sebenarnya mudah ya relasi rekursif jika kita gunakan untuk bilangan yang kecil seperti ini. Tapi kalau misal tahunnya kita perpanjang sampai 50 tahun ke depan misalnya, berarti teman-teman harus mencari sampai P49. Itu kan tidak sebentar ya, kurang efektif waktunya. Jadi selanjutnya kita akan mencari model untuk yang persamaan eksplisit, tidak memuat relasi rekursif di dalamnya. Karena kita juga mau menjawab pertanyaan yang kedua ya, tentang berapa lama waktu yang diperlukan agar botol Marco mencapai 1000 botol. Kalau dari sini kan kita tidak bisa ya, untuk mendapatkan di sini menghasilkan sama dengan 1000, ya, teman-teman
dapatnya dari mana? Sini P-nya P berapa untuk dapatnya. Berarti kan teman-teman harus itu lagi ya, manual lagi P6, P7, P8 dan seterusnya. Pokoknya nanti tiba-tiba endingnya sama dengan 1000 gitu kan. Nah, itu juga kurang efektif waktu dan tenaga. Nah, jadi selanjutnya kita cari model matematika dalam bentuk persamaan yang eksplisit. Ya, di sini untuk menyusunnya kita perlu mengamati yang sudah ada. Yang sudah kita peroleh itu kan tentang bentuk rekursifnya. Di sini dari rekursifnya tadi kita peroleh P1 itu sama dengan 437 plus 32 ya. Nah, kemudian untuk P2-nya kita peroleh itu dari P1 plus 32 kan ya. Nah, dari sini kita bisa substitusikan P1-nya yang atas ini ke yang bawah sini jadinya diperoleh 437 plus 2 kali 32 ya. Lalu analog untuk P3. P3 ini kan tadi rumusnya P2 plus 32. Ya, di sini berarti sama dengan P2-nya kita substitusikan. P2-nya itu kita ambil dari yang atas ya. Jadi yang atasnya ini yang sini aja yang lebih sederhana. Jadi 437 plus 2 kali 32 plus 32 dan seterusnya. Ya. Analog dan seterusnya dari sini kita bisa memperoleh suatu pola ya. Kalau di sini 1, di sini 1. Kalau di sini 2, sini 2. Kalau di sini N-nya 3, di sini 3. Ya. Jadi ternyata ini tuh mengikuti N. Ya. Ini mengikuti N. Indeks N di sini. Nah, untuk yang lainnya sama. Jadi dari sini kita bisa melakukan generalisasi sehingga diperoleh bentuk eksplisitnya Pn sama dengan 437 ya. 437 ini sebagai P0 atau P awal lalu ditambah N kali 32. Ya, seperti ini. Ini adalah bentuk eksplisit dari model permasalahan yang tadi tentang baiknya botol yang ada di Marco. Gitu ya. Jadi dari sini kita bisa cek nih, sudah sesuai belum ya rumusnya? Untuk ngeceknya kita bisa masukkan nih untuk yang P selanjutnya misalnya P5. Tinggal kita rubah N-nya, substitusikan menjadi 5, nanti apakah sudah sesuai? Hasilnya itu tadi 597. Udah sesuai ya setelah kita masukkan. Nah, berarti bisa kita gunakan kalau memang sudah sesuai. Berarti dari model ini kita cari yang tadi kapan botolnya mencapai 1000 buah. Jadi 1000 ini adalah N. 1000 itu adalah Pn. Jadi kita substitusikan di sini Pn 1000 sama dengan 437 plus 32 kali N. Nah, sekarang malah yang kita mau cari N-nya ya. Kemudian di otak-atik seperti biasa, nanti kita peroleh N sama dengan 17,59. Nah, di sini perlu diketahui teman-teman karena di sini kita menggunakan waktu diskrit ya, menggunakan waktu berupa himpunan bilangan bulat. Jadi di sini tahunnya itu mencapai tahun ke-18 ya. Kita bulatkan ke atas. Kalau aslinya kan ini kan mencapai 17 tahun ke-17 ke atas. Gitu ya. Tapi karena tidak ada tahun 17 koma 5 adanya kan tahunnya 17 tahunnya kalau nggak 17 18 tapi waktu 17 kan dia belum mencapai 1000 karena di sini baru mencapai 1000 tuh berdasarkan perhitungan itu 17 ke atas jadinya di sini kita bulatkan ke atas jadi baru mencapai 1000 setelah 18 tahun. Nah, dari sini kita bisa susun atau kita buat grafiknya seperti ini ya. Sumbu koordinat dengan sumbu X-nya ini mewakili
waktu dalam satuan tahun, ya. Di sini tahun dari sekarang, berarti 0 itu sekarang, saat ini. 1 itu 1 tahun ke depan dan seterusnya. Lalu di sini untuk sumbu Y-nya mewakili banyaknya botol, ya. Di sini nanti kalau teman-teman masukkan nilainya diperoleh di sini nolnya, di sini satunya sebanyak tadi untuk P1-nya tadi sebanyak 469, ya, jadi di sini. Lalu P2-nya tadi mencapai 501, berarti di sini, dan seterusnya, ya. Jadi ini peningkatannya itu konstan. 1 tahun itu konstan ke tahun-tahun berikutnya, peningkatannya, ya. Jadi kalau kita hubungkan ini berupa garis lurus. Itulah kenapa pada model yang seperti ini kita menyebutnya model pertumbuhan linier. Karena di sini saat kita susun grafiknya dia itu nanti akan berupa garis linier tapi dalam bentuk noktah atau titik-titik, ya. Karena adanya kan tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga ini pakainya eh, bilangan bulat, ya. Jadi dalam bentuk noktah kalau disambung-sambung nanti seperti ini jadinya bilangan garis linier seperti itu, ya. Jadi dari sini bisa kita simpulkan sebagai berikut, teman-teman. Kurang lebihnya seperti ini ya untuk model pertumbuhan linier. Jika P0 itu mewakili keadaan awal, ya, quantity atau jumlah, ya, jumlah awal, ya, kondisi awalnya. Lalu D itu beda pada tiap waktu periode, bisa tahun, bisa dalam bulan, dalam bentuk hari, itu ya. Time periodnya itu tergantung masing-masing peneliti mau dibuat yang seperti apa, ya. Lalu di sini diperoleh bentuk rekursif dan yang eksplisit. Rekursifnya seperti ini, Pn sama dengan Pn-1 plus D, lalu eksplisitnya Pn sama dengan P0 plus D kali N, ya. Dengan sekali lagi dengan D itu banyaknya perbedaan, ya, atau selisih, ya, untuk tiap waktunya, peningkatan tiap waktunya, entah tiap tahun, tiap hari, tiap bulan, dan seterusnya. Jadi selisih atau bedanya gitu ya, D itu. Oke.